Halo, tes, cek 1, 2, 3. Halo loha semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan terbaik dan sehat selalu. Doaku selalu menyertai kalian. Kali ini kita akan mengupas keseruan cerita dari film Parasite Korea yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Jujur aja nih, bagi aku adegan yang paling bikin ngiler itu pada saat pemerannya makan ramdon. Nah tuh, rasanya jadi pengen masak juga. Komen di bawah dong bagi kalian yang udah pernah makan ramdon ini. Aku kan belum pernah, jadi pengen tahu rasanya. Sembari kalian komen, ayo kita mulai ceritanya. Film Parasite mengisahkan ada dua keluarga di Korea dengan jenjang sosial yang sangat berbeda. Keluarga Kim yang miskin dan keluarga Park yang kaya. Keluarga Kim tinggal di apartemen bawah tanah. Adegan film dimulai dengan memperlihatkan jemuran kaos kaki pada jendela sekaligus ventilasi rumah yang sejajar dengan jalanan luar. Dari jendela itu segala keramaian di luar jalan sana langsung menembus ke dalam rumah. Tampak Kevin, putra keluarga Kim, sedang berusaha mendapatkan sinyal wifi gratis milik tetangga di HP-nya yang mendadak tadi hilang. Ayahnya, Pak Kim, bahkan menyarankan putranya ini untuk mengangkat ponselnya tinggi-tinggi agar bisa menangkap wifi gratis lainnya. Kevin dan saudarinya yang bernama Jessica pun bekerja sama mencari wifi gratis. Mereka berakhir duduk berdempetan di area kloset yang terletak di bagian tertinggi di apartemen bawah tanah itu. Sehari-harinya mereka hidup dari upah hasil bekerja melipat kotak pizza. Pak Kim telah lama menganggur sedangkan Ibu Kim hanyalah ibu rumah tangga biasa. Ternyata perusahaan yang meminta mereka melipat bungkus kotak pizza ini mengeluhkan hasil kerja mereka yang tidak sesuai dengan arahan. Adanya kekeliruan itu karena mereka mau cepat-cepat selesai saja melipat dan tidak teliti. Setelah negosiasi dan cekcok panjang, keteledoran mereka didenda potongan 10% dari upah mereka hari itu. Begitulah keseharian hidup keluarga Kim yang miskin, bertahan hidup tanpa belas kasih dan solidaritas. Suatu hari datanglah kesempatan emas. Teman Kevin menawarkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris untuk putri keluarga Park. Untuk menggantikan teman Kevin ini, perlahan-lahan keluarga Kim merancang skenario untuk menggeser satu persatu karyawan Park dan menggantinya dengan anggota keluarga mereka. Satu persatu anggota keluarga Kim menyamar sebagai para profesional di bidangnya. Kevin yang pertama-tama masuk ke dalam keluarga ini sebagai guru bahasa Inggris putri keluarga Park adalah ujung tombak dari skenario parasitisme ini. Kevin memperkenalkan Jessica sebagai lulusan seni luar negeri yang sangat ahli. Jadilah Jessica sebagai guru seni untuk putra keluarga Park. Lalu Jessica merekomendasikan supir baru untuk keluarga Park yang tak lain tak bukan adalah Pak Kim, ayahnya sendiri. Pak Kim yang pada saat itu sebagai supir yang telah dipercaya keluarga Park secara klise memberikan sebuah kartu nama perusahaan top manajemen yang didesain dengan sangat modern sehingga sangat meyakinkan siapapun yang menerimanya. Ia beralibi bahwa dihubungi untuk tawaran bekerja dari perusahaan tersebut bersamaan dengan waktu ia diterima bekerja dalam keluarga Park. Top manajemen ini disebutkan sebagai perusahaan penyalur resmi pengurus rumah tangga dan supir untuk orang-orang kelas atas. Tentunya top manajemen ini hanyalah sebuah rekayasa dari Jessica. Dan tada, Ibu Kim berhasil masuk juga ke dalam keluarga Park sebagai pengurus rumah tangga. Keluarga Kim akhirnya berhasil merebut semua lowongan pekerjaan yang ada di rumah keluarga Park. Begitu rapinya semua rencana parasitisme keluarga miskin Kim ini ke keluarga kaya Park, hingga tidak ada satu orang pun dari keluarga Park yang sadar bahwa semua pegawai mereka saat ini adalah ayah, ibu,
dan putra-putri dari satu keluarga yang sama. Hanyalah putra keluarga Park yang masih sangat kecil yang menyadari bahwa supir, pengurus rumah tangga, dan guru seninya memiliki aroma tubuh yang sama. Karena masih kecil, ia menyebutnya sebagai selera wangi yang sama. Padahal sebenarnya itu adalah aroma lembab yang melekat dari apartemen bawah tanah tempat tinggal keluarga Kim selama ini. Namun Nyonya Park tidak menghiraukan ucapan polos putranya tersebut. Simbiosis keluarga Kim dan keluarga Park berjalan mulus terus hingga suatu hari keluarga Park sedang keluar kota. Momen ini dimanfaatkan keluarga Kim dengan bersantai menikmati rumah keluarga Park yang luas dan mewah. Tiba-tiba pembantu lama keluarga Park yang bernama Moon Gwang yang sebelumnya telah disingkirkan oleh keluarga Kim dengan cara licik, yakni memanfaatkan alergi buah persiknya. Ia datang, mengetuk pintu rumah berdalih ingin mengambil barangnya yang ketinggalan di ruang bawah tanah. Padahal faktanya dia ingin menengok keadaan suaminya Gun Sai yang sudah 4 tahun bersembunyi di ruang bawah tanah keluarga Park. Alasannya, Gun Sai tidak memiliki tempat tinggal, terlilit hutang, dan dikejar-kejar oleh para penagih. Inilah titik balik di mana film yang bernuansa komedi itu perlahan-lahan menebar ironi dan tragedi. Interaksi antara Moon Gwang dan Ibu Kim menyajikan ironi yang menyedihkan. Dua perempuan miskin yang culas dan sama-sama ingin menguasai keluarga Park. Di sana secara tidak sengaja Moon Gwang malah sadar bahwa semua pegawai keluarga Park kini ternyata berasal dari satu keluarga. Dia menduga ada konspirasi di balik semua ini sehingga pegawai lama semua tiba-tiba diberhentikan dan digantikan oleh pegawai baru yang rupanya satu keluarga Kim. Moon Gwang mengancam akan mengirimkan potongan video yang dia rekam di HP-nya untuk mengungkapkan penyamaran keluarga Kim kepada Nyonya Park. Terjadilah perkelahian dan perebutan HP. Di tengah-tengah pertarungan sengit ini, Nyonya Park menelepon dan meminta Ibu Kim membuat ramdon capaguri. Rupanya keluarga Park batal berkemah keluar kota karena hujan yang sangat deras sehingga air meluap sangat tinggi dan kini mereka dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, keluarga Kim berhasil melumpuhkan pasangan Moon Gwang dan Gun Sai. So hidangan ramdon yang diminta pun bisa disiapkan untuk Nyonya Park. Akan tetapi di saat membawa hidangan untuk dinikmati Nyonya Park yang telah tiba, Ibu Kim harus menendang Moon Gwang yang bersikeras ingin keluar dan mengungkapkan penyamaran keluarga Kim, sehingga ia terjatuh terguling di ruang bawah tanah dan mengalami gegar otak. Selanjutnya anggota keluarga Kim lainnya yang masih terjebak di dalam rumah harus bersembunyi di bawah meja ruang tamu hingga tengah malam. Di saat pasangan suami istri Park tertidur, barulah mereka menyelinap keluar dengan susah payah karena beberapa lokasi di area rumah keluarga Park ini terpasang kamera CCTV. Dalam perjalanan pulang, mereka menembus hujan deras yang turun tanpa henti. Sesampainya di apartemen bawah tanah, Pak Kim menemukan rumah mereka sudah terendam banjir. Dari kloset rumah yang berada di bagian tertinggi rumah tersebut, kotoran bercampur air bah menyembur sangat keras. Mereka pun harus mengungsi ke gedung olahraga setempat bersama para korban banjir lainnya. Pada saat inilah Pak Kim menyampaikan jawaban yang bikin tertegun ketika Kevin menanyakan apakah ayahnya ini memiliki rencana dalam mengatasi masalah. Pak Kim berkata, "Tahukah kau apa rencana yang paling bagus? Rencana yang paling bagus dan tidak akan gagal adalah tidak punya rencana. Karena jika kau punya rencana, hidup tidak akan berjalan sesuai rencanamu. Lihatlah sekeliling kita. Apakah para korban banjir ini juga berencana tidur di gedung olahraga malam ini? Orang tanpa rencana tidak akan pernah gagal. Jika hidup berjalan di luar kendali, tidak masalah." Gimana menurut kalian? Jadi ini sama persis seperti Kevin saat menerima tawaran kerja sebagai guru bahasa Inggris dari temannya. Tanpa rencana dan segalanya justru dapat berjalan mulus, hingga keseluruhan anggota keluarga Kim diterima bekerja juga di keluarga Park. Malam itu setelah Kevin berbicara dengan ayahnya, ia mulai menyesali apa yang telah terjadi di rumah keluarga Park.
Keesokan paginya, Nyonya Pak terbangun pagi melihat cerahnya langit dan langsung memutuskan akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putranya. Tanpa rencana sama sekali, ia pun langsung menghubungi Jessica selaku guru seni anaknya dan memintanya untuk hadir. Putri Nyonya Park yang mendengar hal itu meminta izin ibunya untuk turut mengundang guru bahasa Inggrisnya, Kevin. Di dalam rumah keluarga Park, Ibu Kim sibuk mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan arahan dari Nyonya Park. Setelah itu Nyonya Park pun pergi berbelanja bahan makanan dengan ditemani oleh supir keluarga yakni Pak Kim. Sekembalinya mereka dari berbelanja, rumah sudah mulai ramai tamu-tamu yang diundang hadir dan membawakan hadiah ulang tahun untuk putra keluarga Park. Keluarga Kim mulai mengkhawatirkan kondisi Moon Gwang dan suaminya di ruang bawah tanah. Ibu Kim menyarankan Jessica untuk turun dan memberi makan makanan karena khawatir mereka kelaparan. Namun Jessica tidak jadi turun ke ruang bawah tanah karena dipanggil oleh Nyonya Park untuk membawa keluar kek ulang tahun putranya. Di saat semua orang sedang sibuk, Kevin memutuskan sendiri untuk turun ke ruang bawah tanah dengan membawa batu besar. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengakhiri masalah yang ia timbulkan ini. Ketika tiba di bawah, ia hendak menghampiri Moon Gwang yang terbaring di lantai. Rupanya Moon Gwang telah meninggal dunia. Suaminya Gunsai menyadari hal tersebut menjadi murka sekali dan berencana membalaskan dendam kepada seluruh anggota keluarga Kim. Saat ia melihat Kevin, ia langsung menarik jatuh Kevin dan memukul Kevin dengan batu besar yang dibawa Kevin. Darah Kevin berceceran banyak sekali di lantai. Di luar sana, di halaman rumah keluarga Park, pesta ulang tahun sedang berlangsung meriah sekali. Gunsai berjalan dari ruang bawah tanah, keluar melewati dapur, membawa serta pisau dapur yang dijumpainya, terkekeh sendiri dan berjalan terus ke halaman. Saat itu Jessica sedang berjalan ke arah putra keluarga Park dengan membawa kek ulang tahun. Gunsai berlari ke arah Jessica dan menancapkan pisau yang dibawanya tepat ke jantung Jessica. Putra keluarga Park pun pingsan seketika. Pak Kim dan Ibu Kim panik bukan kepalang menyaksikan kejadian ini. Begitu pula dengan semua orang yang berada di sana. Pak Kim berusaha menghentikan pendarahan Jessica dengan menekan bagian yang tertusuk. Namun Jessica mengeluhkan semakin sakit dan meminta ayahnya untuk melepaskannya. Tuan dan Nyonya Park segera menggotong putranya untuk dilarikan ke rumah sakit. Tidak bisa lagi menunggu ambulans, Tuan Park berteriak agar Pak Kim segera menyetir mobil. Namun Pak Kim tidak rela melepaskan Jessica, sehingga ia melemparkan kunci mobilnya saja agar Tuan Park bisa membawa mobilnya sendiri ke rumah sakit. Sedangkan Ibu Kim sedang bergelut dengan Gunsai yang hendak menusuknya juga, namun gagal. Akhirnya Bu Kim berhasil menancapkan besi panggangan barbeque ke pinggang Gunsai. Sialnya kunci mobil tersebut malah tertimpa oleh badan Gunsai. Tuan Park berusaha mengambil kunci mobilnya sambil menutup hidungnya karena ia jijik dengan aroma tubuh Gunsai. Aroma tubuh Gunsai sangat tidak sedap karena ia telah berada selama 4 tahun di dalam ruang bawah tanah. Melihat ekspresi Tuan Park yang jijik terhadap aroma ruang bawah tanah, Pak Kim seketika saja menjadi gelap mata. Ia mengambil pisau dapur yang dipakai Gunsai sebelumnya dan langsung menancapkannya juga di jantung Tuan Park. Tersadar ia telah melakukan pembunuhan, Pak Kim langsung kabur dari lokasi saat itu juga dan tidak pernah ditemukan keberadaannya selama bertahun-tahun hingga kasus tersebut telah dilupakan. Film ditutup dengan Kevin dan Ibu Kim menjalani hukuman beberapa saat di penjara. Saat dibebaskan, mereka mengunjungi rumah Abu Jessica dan berusaha mencari keberadaan Pak Kim sembari menjalani hari-harinya. Entah mengapa Kevin memiliki ketertarikan khusus di rumah bekas keluarga Park.
Suatu hari ia melihat lampu berkedip-kedip menandakan sandi Morse Pramuka dan mengetahui ayahnya berada di ruang bawah tanah rumah tersebut selama ini. Kevin berangan-angan akan menjadi sukses dan mendapatkan uang banyak sehingga ia mampu membeli rumah tersebut agar bisa berkumpul kembali bersama ayahnya. Demikianlah film ini menceritakan cerita sehari-hari kehidupan menjadi suatu drama yang lucu sekaligus pilu, perasaan teraduk menjadi satu hingga film berakhir. Komedi berujung tragedi memukau, kelicikan dan kepolosan ada di semua kelas sosial. Kehidupan begitu kompleksnya sehingga tak mudah ditentukan mana hitam dan mana putih. Orang kaya di film ini digambarkan begitu bergantung dan membutuhkan jasa orang-orang miskin. Lalu pada gilirannya orang-orang miskin menumpang hidup dari belas kasih orang-orang kaya. Kehidupan manusia yang demikian kompleks dan berwarna, di mana orang tak bisa dengan mudah menemukan mana yang benar-benar hitam dan mana yang benar-benar putih. Hitam menurutmu mungkin tidak hitam menurutku. Putih menurutmu mungkin pula tidak putih menurutku. Semoga kalian suka dengan cerita film Parasite yang aku bawakan. Mohon dukungannya agar aku tetap semangat berkarya. Kalian juga boleh banget untuk tulis di kolom komentar kira-kira ada film apa lagi yang ingin aku ceritain. Oke, sekian dulu. Aku Lilianawi pamit. Bye-bye.